Oke, kita akan membahas tentang value of money. Ada yang tahu tentang value of money? Ada nggak? Kalau yang tahu nanti kita sharing. Komen aja di bawah. Mari kita cari. Keluar. Value of money atau nilai uang merujuk pada konsep jumlah uang yang dimiliki. Seseorang saat ini memiliki nilai tinggi dibandingkan jumlah yang sama di masa depan. Masih sulit dicerna ya. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa investor yang rasional akan lebih untuk menerima sejumlah uang hari ini daripada jumlah uang yang akan di masa depan. Jadi pemikiran mereka itu bahwa uang saat ini itu lebih besar dari nilai uang yang akan datang karena adanya inflasi. Inflasi itu apakah? Inflasi itu adalah kenaikan atau turunnya harga uang. Mari kita bahas konsep-konsep yang terdapat dalam value of money ini tersendiri. Nilai sekarang atau present value atau PP merupakan nilai saat ini dari jumlah uang yang ada di masa depan yang dikonstokan dengan tingkat bunga tertentu. Ini mencerminkan gagasan bahwa sejumlah uang yang diterima atau dibayarkan di masa depan bernilai kurang dari jumlah yang sama pada hari ini. Seperti kita berinvestasi tapi atau meminjamkan, pas kita mendapat keuntungan kok nggak sama gitu, seperti itu. Lalu apa sih kalau dalam Islamnya? Ada kalau dalam Islam itu time value of money, value of time. Lupa aku, bentar. Oke, lanjut. Tadi sedikit ada trouble ya. Kalau dalam Islam itu ada apa sih? Kalau dalam Islam itu yang dinamakan value of money itu dilarang ya teman-teman. Soalnya kan nanti juga akan menguntungkan sebelah pihak dan akan merugikan sebelah pihak juga. Kalau dalam Islam itu ada yang dinamakan economic value of time. Dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan sebagai nilai ekonomi itu adalah waktu. Konsep ini mengacu pada penilaian ekonomi terhadap waktu, sesuatu sumber daya yang dimiliki oleh nilai. Nilai ekonomi waktu mencerminkan seberapa harga waktu tersebut dalam konteks keputusan ekonomi dan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi value of time ini, opportunity cost of time, biaya peluang waktu. Nilai ekonomi waktu mencakup biaya peluang dari waktu yang digunakan untuk satu aktivitas dibandingkan dengan alternatif lainnya. Yang kedua ada time as resource, waktu sebagai sumber daya. Dalam konteks ekonomi, waktu dianggap sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk menghasilkan nilai tambah. Lalu yang ketiga ada wage rate and time value atau tarif upah dan nilai waktu. Nilai ekonomi waktu juga dapat terkait dengan tarif upah atau pendapatan yang akan didapat atau diperoleh dalam suatu periode tertentu. Misalnya seberapa banyak waktu yang dihabiskan untuk bekerja dapat berdampak pada pendapatan. Lalu yang keempat ada time management in business, manajemen waktu dalam bisnis. Nilai ekonomi waktu memainkan peran penting dalam pengambil keputusan bisnis, pencernaan produksi, dan manajemen operasional. Keputusan terkait dengan penggunaan waktu dapat mempengaruhi efisiensi, biaya produksi, dan keuntungan perusahaan. Lalu yang kelima ada time sensitive decision making, pengambilan keputusan yang tergantung pada waktu. Beberapa keputusan dalam ekonomi dan bisnis harus diambil dengan mempertimbangkan faktor waktu. Misalnya dalam investasi atau proyek, waktu pengambilan modal dapat menjadi faktor kunci. Konsep ekonomi waktu ini mencerminkan pentingnya pertimbangan waktu sebagai suatu aspek yang bernilai dalam konteks kegiatan ekonomi. Dengan memahami dan mengelola waktu dengan baik,
individu dan perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan hasil ekonomi secara keseluruhan. Begitu teman-teman. Apakah dapat dipahami? Tentu saja mudah. Kalau ekonomi value value of money itu lebih ke nilai uang yang sekarang itu lebih besar dari nilai uang yang akan kita dapat di masa depan. Kalau economic value of time ini bahwa waktu itu adalah ekonomi. Bye-bye. Akad ijarah menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad kemanfaatan dengan adanya kompensasi. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad manfaat atas satu hal atau benda dan barang yang mubah yang dapat dipertukarkan dengan kompensasi yang telah ditetapkan atau telah dilakukan. Menurut ulama Malikiyah, akad kemanfaatan atas suatu benda yang mubah dalam durasi tertentu dan dalam kesepakatan tertentu. Jadi akad ijarah itu sangat mudah teman-teman. Jika didefinisikan, akad ijarah itu adalah penyewaan. Pasti tahu kalau masalah penyewaan itu pasti kalian udah tahu ya. Lalu kita lanjut ke apa yang dimaksud dengan landasan hukum? Pasti yang ditanyakan adalah landasan hukumnya. Dalam surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma bainatis naj'zir inna khaira man istazarta qawiyul amin. Yang artinya, dia Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan atas diriku lagi. Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Aisyah, Nabi SAW telah bersabda, Abu Bakar menyewa dan mengupah seorang petunjuk jalan yang mahir dari Bani Adil, kemudian dari Bani Abdu bin Adi. Seperti itu. Sangat mudah ya teman-teman kalau kita mempelajari akad ijarah ini. Lalu ada sih Kak kalau akad ijarah dalam hukum fatwa MUI-nya? Ya tentu ada. Akad ijarah ini, dalam akad ijarah ini telah tercantum dalam fatwa MUI nomor 9 DSN tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah, klasifikasi fatwa DSN akad ijarah dan ju'alah. Materinya atau muatan dalam fatwa ini kita cari sama-sama. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa uzrag tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, apa sih syarat-syarat dalam akad? Yang pertama, dari kedua pihak haruslah waras dan sadar. Jadi jangan kalau kita sewa menyewa kalau sama orang gila gitu. Nantinya ya gugur gitu kalau kewajiban untuk memenuhi akad ini tersendiri ya gugur. Terus harus mumayyiz, adalah orang yang dapat membedakan hak dan yang batil. Jadi teman-teman jika ingin melakukan akad dalam transaksi apapun, kita pastikan orang yang kita ajak akad itu mumayyiz, yang bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Lalu yang ketiga, barang akad harus dalam kepemilikan penuh. Jadi jangan barang yang kita pinjam kita sewakan, jangan teman-teman. Lalu yang keempat, harus valid atau menyampaikan informasi tentang barang tersebut haruslah benar-benar seperti spesifikasi yang ada gitu. Jadi misalkan kita mau menyewakan laptop, nah kita jelaskan laptop ini RAM-nya segini, laptop ini kekuatannya segini, adapun harus dicas dalam pemakaiannya, seperti itu. Nuzum atau mengikat, jadi dalam syaratnya harus ada ikatan gitu. Nggak bisa kalau nggak ada ikatan.
Lalu hal yang membuat akad itu batal ada dua, yakni ketika penyewa tak sanggup meneruskan. Lalu yang keduanya, penyewa mempunyai uzur. Jadi teman-teman, jika dalam akad yang menyewa atau yang disewakan sudah tidak mampu, bisa dibatalkan dalam penyewaan atau dalam akad ini. Lalu jika ada uzur dari salah satu penyewa atau yang menyewakan, maka bisa dibatalkan juga. Uzur itu seperti ada kecelakaan atau ada keperluan-keperluan penting yang mengharuskan membatalkan akad tersebut. Lalu yang selanjutnya, apa sih macam-macam akad ijarah itu, Kak? Itu pasti ada pertanyaan seperti itu mungkin, tapi kalian gak mempertanyakannya. Tapi aku akan menjelaskannya untuk kalian. Ijarah. Yang pertama, ijarah atas manfaat. Jadi kita dapat macam-macamnya itu ada dua, tapi dalam akad ijarah nanti ada banyak lagi. Seperti itu. Yang pertama, ijarah atas manfaat. Seperti kita menyewakan mobil, menyewakan laptop, menyewakan tempat, itu bisa mendatangkan manfaat. Kalau ijarah jasa atau pekerjaan itu seperti kita menjadi guru, menjadi pengajar, menjadi tukang ojek online, itu adalah akad ijarah sebenarnya. Karena kita menyewa jasanya gitu. Kapan sih, Kak, berakhirnya akad itu? Nanti Kakak jelaskan ini. Masa berakhir dari akad itu adalah pada masanya setelah selesai. Yang telah kita tentukan itu telah selesai. Lalu yang kedua, salah satu pihak meninggal. Apakah meninggal itu akan membatalkan akad atau mengakhiri akad? Ya, kalau yang saya pahami ya seperti itu. Lalu yang ketiga, kedua pihak sepakat untuk mengakhiri akad. Kalau udah beres nih, udah manfaatnya udah terima banyak, ya udah beresin aja gitu akad. Gampang banget kalau akad ijarah ini, sangat gampang teman-teman, sangat gampang untuk mencernanya. Lalu praktik akad dalam bank syariah itu seperti apa, Kak, gitu kan? Nah, yang pertama bentuk operasionalis, yakni kita menyewa barang tapi pada akhir periode tidak akan menjadi milik kita. Terus praktik akad dalam bank syariah yang kedua, ijarah mumtahiyah bitamlik, penyewa menyewa suatu barang dari bank, kemudian pada masa akhir penyewa nasabah memiliki hak untuk membeli kepemilikan barang tersebut seperti rumah KPR. Seperti itulah contohnya yang paling gampang. Mungkin kalau tentang akad kita usaikan saja teman-teman. Jika ada waktu kita akan bahas kembali semakin dalam. Jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf atas kesalahan video ini. Bye. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, ala nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman yang saya cintai, kembali lagi di channel Muhammad Rival. Kita akan membahas yang namanya akad. Kalian tahu sih akad itu apa? Siapa yang tahu akad? Cek di komentar. Akad itu bukan hanya akad dalam pertikaian ya, tapi akad itu juga ada dalam, siapa yang tahu? Ada dalam jual beli. Yang pertama ada akad mudharabah, ada akad murabahah, dan yang saya akan jelaskan sekarang ada akad ijarah. Jika kalian ingin tahu apa itu akad ijarah, maka saksikanlah video ini. Stay untuk subscribe dan like dan share. Jangan lupa biar nggak ketinggalan videonya. Kita langsung aja. Akad ijarah. Sebentar.